Oke guys, perkenalkan saya bernama Egy Yosua Priando dengan NPM 2403101855 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu forecasting atau teknik peramalan. Nah, sebelumnya saya akan mencoba untuk share screen dulu ya. Sebelumnya maaf kameranya rada butek. Oke, nah di sini. Jadi kita kebetulan mendapatkan kelas matkul pilihan bernama forecasting atau biasa disebut teknik peramalan. Nah, meramal ala Dila, emang bisa? Sini kita akan pelajarin. Nah, tapi di sini tadi teknik peramalan atau forecasting ini bukan meramal sembarang meramal ya guys. Itu ada ilmunya, ada basicnya, semua ada perhitungannya. Nah, di sini saya tidak sendiri untuk menjelaskan semua metode dan apa itu ilmu forecasting. Di sini saya akan dibantu dengan teman-teman saya. Ada yang bernama Muhammad Raka, itu dengan NPM 2403101864. Ada juga teman saya satu lagi bernama Muhammad Lutfi Widya Rashid dengan NPM 2403101849. Yang ketiga dengan saya sendiri, Egy Yosua Priando, NPM 055. Next, apa itu forecasting atau apa itu peramalan? Peramalan atau forecasting adalah seni untuk memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menggunakan data histori dan memprediksikan ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Untuk melakukan peramalan diperlukan metode tertentu, dan metode mana yang digunakan tergantung dari data dan informasi yang akan diramal serta tujuan yang hendak dicapai. Nah, yang pertama itu ada metode dekomposisi. Di metode ini saya akan serahkan kepada teman saya, Muhammad Alfa. Pada Alfa, dipersilahkan. Nah, oke, terima kasih Egy atas kesempatannya. Nah, perkenalkan di sini saya Alfa. Di sini saya akan menyempurnakan apa yang tadi sudah Egy sampaikan mengenai gambaran besar pengertian tentang forecasting itu sendiri. Nah, kalau saya di sini akan menjelaskan bagaimana kira-kira apa sih yang bisa mendukung tools yang bisa mendukung suatu kalau misalnya kita mau membuat sebuah peramalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dekomposisi. Nah, sebenarnya apa sih si dekomposisi ini? Nah, si metode dekomposisi ini atau umumnya kita ketahui sebagai metode time series, di mana metode ini didasarkan kenyataan bahwa biasanya yang telah terjadi itu biasanya akan berulang ke tahun atau ke suatu waktu yang akan datang. Misalnya penjualan bulan lalu menurun. Nah, kemungkinan bulan depannya pun akan menurun juga. Nah, begitupun kalaupun naik. Kalau misalnya penjualan bulan lalu naik, kemungkinan bulan depan akan naik juga. Nah, biasanya hal ini tuh berfluktuasi. Dalam artian, ini kita random dan acak sekali. Ada naik, ada turun. Itu tergantung data yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, dekomposisi ini sebenarnya metode atau gini deh, forecasting itu kalau misalnya kita selesaikan ternyata nggak bisa melihat satu variabel aja, banyak sekali variabel-variabel yang dalam kenyataannya itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana kita meramalkan suatu hal gitu. Nah, kan itu sulit banget ya. Nah, kira-kira gimana sih kita untuk menyederhanakan prosesnya? Nah, yaitu menggunakan metode dekomposisi. Nah, di metode dekomposisi ini, kalau misalnya bahasa mudahnya itu kita menguraikan segala variabel yang ada menjadi satu-satu. Sehingga kita tidak kesulitan nih kalau misalnya ingin memecahkan suatu hal, karena memang basicnya udah dipecahin satu-satu.
Nah, kalau misalnya dipecahin itu, ternyata ada 4 komponen yang mempengaruhi si pembentukan si metode dekomposisi ini. Yang pertama ada tren, yang kedua ada fluktuasi musiman, yang ketiga ada fluktuasi siklis, dan keempat ada perubahan-perubahan yang bersifat random atau acak. Nah, selanjutnya adalah ternyata nih teman-teman, kalau misalnya kita nge-breakdown lagi si metode komposisi ini, ternyata banyak banget yang mempengaruhi bagaimana kita menyusun si metode dekomposisi ini. Nah, yang pertama, di sini ada variasi siklus dan variasi random. Nah, yang kedua ada variasi musim. Nah, variasi musim ini, kalau misalnya kita diturunkan lagi, ini ada beberapa hal yang menjadi pendukung untuk menentukan variasi musim. Ada rata-rata sederhana, ada relatif sambung, dan yang ketiga ada persentase terhadap tren itu sendiri. Nah, yang ketiga, ini benar-benar pure trend. Nih, pure trend ini ada beberapa cara, yaitu ada bagaimana sih menentukan tren dengan metode tangan bebas, metode semi rata-rata, metode kuadrat terkecil, metode trend moment, metode trend eksponensial, dan yang akan kita pelajari atau dalami di pertemuan ini adalah tren parabolik. Sebenarnya apa sih tren parabolik itu? Nah, tren parabolik ini kalau misalnya kita lihat sehari-hari di bagian grafik, yaitu kejadian yang istilahnya ada puncaknya, atau kalau secara bentuk itu melengkung. Nah, tidak setiap masalah ini sebenarnya cocok. Kalau misalnya kita forecast ini, apapun nggak semua hal bisa di forecasting gitu. Nah, biasanya cocok untuk hal-hal yang merupakan sesuatu yang lengkung. Nah, kenapa sih kita harus memakai si tren parabolik ini? Nah, ternyata si tren ini untuk menyelidiki apakah penggunaan metode ini cocok atau tidak. Atau juga bisa dicari atau enggak sih sebenarnya perbedaan kedua dari data-data yang ada. Kalau perbedaan kedua itu ternyata relatif stabil, maka data ini cocok dengan metode tren parabolik. Nah, ternyata untuk menyusun si tren parabolik ini sendiri, ternyata ada rumusnya nih. Ada persamaan-persamaan yang kita masih tahu. Nah, kan kalau misalnya tren parabolik seperti kita tahu, itu seperti persamaan kuadrat, yang mana nanti bentuknya akan melengkung. Kalau tergantung juga apakah itu positif atau itu negatif. Ntar itu mempengaruhi terhadap bentuk dari si grafik itu sendiri. Ada yang melengkungnya ke bawah, ada yang melengkungnya ke atas, ada yang ke pinggir. Itu tergantung dengan data yang ada. Nah, kalau misalnya ini kita bisa cari secara matematik, kita bisa cari melalui misalnya kayak seperti pengurangan, pertambahan, terus seperti degradasi. Nah, itu bisa sekali dilakukan. Nah, namun kalau misalnya kita melakukan di Excel, ternyata ada cara mudahnya, yaitu menggunakan langsung trendline gitu ya. Nah, contoh kasus yang akan kita ambil yaitu gimana sih peramalan jumlah pengunjung Tourist Information Center di Bali pada tahun 2019. Nah, contohnya ini akan dijelaskan banyak sekali oleh teman saya, Lutfi. Mangga, Lutfi. Halo teman-teman semua. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang bagaimana pengaplikasian metode dekomposisi dengan menggunakan tren parabolik pada Excel. Nah, jadi aku tuh mengambil contoh kasus di Tourist Information Center, jumlah pengunjung TIC di Bali dari negara Amerika Serikat. Nah, kita langsung aja yuk ke pembahasannya di Excel. Jadi aku udah buat nih. Aku izin share screen-nya. Nah, jadi aku mau ngejelasin nih. Ini udah jadinya, aku udah ngebuat sebelumnya. Tapi aku mau ngajarin kalian gimana cara ngebuat tren parabolik seutuhnya keseluruhan. Aku buat new sheet ya. Di sini aku rename jadi uji coba. Terus kita masukin datanya.
Kita kopas saja. Aku tuh dapatnya ini. Awalnya tuh cuma ini doang. Sebentar aku masukin. Data awal yang aku dapetin tuh cuma ini doang. Nah, awalnya kayak gini. Tapi kita mau nge-forecasting di bulan 13, 14 dan 15. Seperti itu. Nah, jadi kita mulai awalnya di kita melakukan ini dulu. Sorry sebentar ya. Kita melakukan bikin tabel dulu. Dibikin tabel. Sorry. Salah, bukan ini. Insert yang chart. Chartnya tuh yang sementara. Oh, yang ini. Kita buat tabel. Terus kita select data. Select data. Series name-nya data aktual pengunjung. Data aktual pengunjung kita ngambil dari yang jumlah 14 ini sampai yang dari bulan 1 ke bulan 12. Nah, oke, udah dapat nih. Kita oke. Terus kita pencet titiknya dimanapun. Terus kita add trend line. Setelah add trend line, kita ubah di sini polinomial, ordernya itu 2. Karena itu kita parabolic. Terus kita display equation on chart. Oke, udah aman. Oke. Nah, terus kita setelahnya kita tulis nih koefisien di sini. Kita tulis di sini aja ya. Di sini kita tulis koefisien. Sorry. Kita tulis koefisien. Kita juga tulis interception. Nah, kita lebarin. Sorry. Kita lebarin di sini. Koefisiennya itu yang pertama tuh 0,1906. Bisa dilihat di sini ya. 0,196. Terus di sini minus 2,222. Seperti itu. Terus kita interception. Interceptionnya itu 12,705. Sorry. Ini koma. Ini juga koma. Oke. Waduh. Kok kayak gini? Minus 2,2. Sorry ya. Aku bingung kenapa kayak gini, tapi kita coba. Benar. Nah, itu tadi desimalnya belum terlihat, jadi pencet ini. Oke. Kita dapat semua nih. Kita bikin tabelnya aja biar rapih. All borders. Nah, terus kita nyari nih sekarang forecastingnya. Forecasting atau ramalan. Seperti itu. Nah, rumusnya itu kita pakai yang persamaan ini. Persamaan parabolik ini. Y sama dengan 0,1906 dikurang 2,222 ditambah 12,705. Nah, X-nya ini, X kuadrat dan X-nya itu diganti dengan periode. Oke, ingat diganti dengan periode. Jadi, kita tulis dulu sama dengan, sebentar ya.
Aku mau nyontek dulu sedikit. Hehe. Oke, sorry. Ini jangan di minus soalnya nanti kita tulis saja langsung. Ini 2,22. Oke. Lanjut. Kita mau nulis seperti ini. Kita pilih yang ini. Terus kita pencet F4. Oke. Terus dikali buka kurung X-nya periode, tutup kurung, kuadrat. Oke. Terus dikurang, buka kurung, pencetan 2,22. Terus dikali periode lagi X-nya. Oke. Terus ditambah. Oh sorry, yang E23 ini jangan lupa ya, pencet F4 juga biar nilainya itu tetap stay di situ. Terus ditambah 12,705 ini. Jangan lupa dia pencet F4. Enter. Oke. Hasilnya sama bukan? 28,58. Oke, kita drag ke bawah sampai paling bawah. Nah. Kita kan udah tahu nih forecasting dari periode-periode dari bulan 1 sampai 12. Nah, kita kan main nge-forecasting dari bulan 13 sampai 15. Nah, periodenya itu kita ke bawah ini ditambah 1 masing-masing. Jadi ini 7, ini 8, terus ini 9. Kadang urut. Jadi kita tambah aja. Ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Soalnya selisihnya semua 1 di sini. Oke. Nah, terus kita tinggal sorry ya. Kita tinggal ke bawahin aja. Kita tinggal drag dan jadi ketahuan forecastingnya untuk di bulan 13 sampai 15. Seperti itu. Nah, terus kita tulis juga errornya. Error itu selisih dari forecastingnya dengan jumlahnya. Jadi kita bisa tahu nih error itu kesalahan dari datanya itu selisihnya berapa rentangnya. Jadi kita bisa tahu ini tuh ramalannya akurat atau tidak. Seperti itu. Nah, kita pencet absolute soalnya kita pengen nyari selisih, jadi sebisa mungkin jangan ada yang minus. Kita pencet yang jumlah dikurang yang forecasting. Seperti itu. Tutup kurung, enter. Kita drag sampai yang bulan ke-12. Nah. Oke. Sudah ya, semua sama. Jadi di sini ketahuan. Kita buat tabelnya dulu biar rapih. Nah, sudah semua. Jadi kita di sini kita bisa melihat peramalan untuk di bulan 12, bulan 13, 14 dan 15 dari kurva parabolik seperti itu. Kurva parabolik yang dilihat dari jumlah-jumlah data aktual sebelumnya. Oke, mungkin cukup segitu aja pengajaran untuk metode dekomposisi di menggunakan tren parabolik. Sebentar, aku izin stop share. Lalu aku mau share screen lagi ke bagian yang ini. Oke. Jadi sebentar. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua yang nonton. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku mau izin kasih tahu kita mempunyai beberapa sumber dari presentasi kita, yaitu dari peramalan jumlah penumpang pesawat dengan menggunakan metode dekomposisi. Ini adalah sebuah jurnal studi kasus itu di unit penyelenggara bandar udara UPU kelas 2 Franseda Maumere dari Marina Marin, Christina Ginting dan Arianto. Kita juga mengambil data yang tadi, data Tourist Information Center, data pengunjung dari Amerika Serikat itu dari Badan Pusat Statistik. Dan yang terakhir, kita untuk menambah materi-materi berasal dari What Walking and Yourself by Christoph Branson.
Terima kasih banyak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.